wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Asih, NIM 222333021, mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Di sini saya akan membacakan resume tugas pertama saya tentang ruang lingkup perpajakan dan dasar-dasar komunikasi perpajakan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang berupa iuran rakyat kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan negara baik kemakmuran rakyat dan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, komunikasi pajak adalah suatu proses penyampaian atau gagasan maupun informasi pajak dari salah satu petugas pajak kepada wajib pajak. Dan ruang komunikasi perpajakan meliputi hukum pajak material dan hukum pajak formal dikaji berdasarkan undang-undang pajak sebagai bagian dari hukum positif. Yang kedua ada fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi anggaran atau penerimaan atau budgetary. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Yang keempat, fungsi retribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, ruang lingkup studi komunikasi perpajakan. Ruang lingkup studi komunikasi perpajakan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komunikasi internal. Proses pertukaran informasi internal dilakukan oleh pelaku komunikasi di internal DJP, yaitu pegawai DJP dan unit di lingkungan DJP. Kegiatan komunikasi internal DJP didukung oleh pegawai yang ditunjuk sebagai duta komunikasi internal. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dapat mempengaruhi reputasi organisasi. Reputasi organisasi meliputi reputasi institusi, kebijakan, dan pegawai yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang ketiga, komunikasi melalui jejaring sosial. Komunikasi melalui jejaring sosial memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi. Jejaring sosial dapat berupa media sosial, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, dan sebagainya. Yang keempat, ada dasar-dasar komunikasi perpajakan. Menurut Purwanto dan Iksan, pada dasarnya ada 2 bentuk dasar komunikasi perpajakan, yaitu yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan kepada wajib pajak dengan cara lisan atau tertulis. Komunikasi verbal ini memiliki bentuk yang terstruktur dengan baik sehingga penyampaian pesan dalam komunikasi pajak dapat berjalan dengan baik dan jelas. Contoh dari komunikasi verbal yaitu dengan cara mengirim dan membuat surat diskusi rapat. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan kebalikan dari komunikasi verbal, yang mana menyampaikan informasi melalui gerakan atau isyarat dengan ekspresi wajah, gerak tubuh, gerak mata, dan lain sebagainya. Itulah hasil resume tugas pertemuan pertama saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.